Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Al Muslimin yang hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Arab DTA. Kamis 3 September 2020. Alhamdulillah hari ini meskipun dalam pembelajaran jarak jauh kita bisa bertemu kembali membahas materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kita sudah masuk dalam pembelajaran yaitu tentang membahas menggunakan kata ganti dalam bahasa Arab. Yang mana ini kata ganti ini sebetulnya sering digunakan dalam mengganti, kalau dalam bahasa Indonesia itu nama ya. Kemarin seperti kalau dalam bahasa Indonesia nama seperti saya Irsyad. Irsyad itu kalau dalam berbicara atau berbahasa kita tidak akan gunakan terus nama Irsyad ya. Contohnya, perkenalkan nama saya Irsyad. Lalu kalimat berikutnya kita akan gunakan kata ganti. Ya, saya itu berasal dari kota Tasikmalaya. Saya adalah seorang pelajar siswa kelas 4 SD. Ada kata ganti saya, gitu kan? Kalau untuk yang ini ada kamu, ada dia. Itu kata ganti. Dalam bahasa selalu ada. Bahasa Indonesia tadi barusan diberikan contohnya. Kalau dalam bahasa Arab, kemarin kita mengenal kata ganti itu ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini. Perlu diingat bahwa dalam bahasa Arab itu penggunaan kata ganti itu ataupun dalam kata menunjukkan benda, kepemilikan, dan lain sebagainya lah. Itu ada perbedaan bagaimana antara untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dalam istilah bahasa Arab disebut muzakkar dan muannas. Ini ada perbedaan seperti bagaimana menunjukkan kamu untuk seorang laki-laki dengan kamu untuk seorang perempuan. Beda, ya. Untuk 2 orang, 3 orang beda lagi nanti adalah. Sekarang kita bahas yang 1 orang dulu. Kalau saya sama ya dalam bahasa Arab ana, tidak ada perbedaan. Anaknya untuk laki-laki, untuk perempuan, pokoknya anak. Anak gitu ya. Seperti itu. Kalau untuk kamu dan dia itu ada perbedaan penggunaannya. Kalau untuk kamunya seorang laki-laki pakai anta. Kalau untuk kamunya seorang perempuan pakai anti gitu ya di sini. Begitu juga untuk dia. Untuk laki-laki pakai huwa. Dan untuk perempuan pakai hiya ya. Minggu kemarin sudah dibahas materi ini yaitu kata ganti ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Ini kata ganti. Kalau bahasa kita sudah diserap dalam bahasa Indonesia suka dengar aneh-aneh gitu ya. Ente, suka ada itu serapan dari bahasa Arab sebetulnya. Anak, ente ya sudah biasa itu ya. Ini dari ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Baik. Sekarang ini kita akan gunakan bagaimana kata ganti ini menunjukkan kepemilikan. Kemarin sudah dibahas kan? Seperti buku saya, buku kamu, buku dia. Dalam bahasa Arab itu ada gantinya, dalam bahasa itu ada kata ganti kepemilikan juga. Dalam bahasa Indonesia kan bukunya, kalau untuk dia, bukumu, buku kamu, buku saya, bukuku. Ya. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada beda untuk laki-laki, untuk perempuan, gitu, sama saja. Kalau di bahasa Arab ini ada perbedaan. Bagaimana menggunakan kata ganti kepemilikan. Kemarin saya sudah tampilkan ini ada namanya kata ganti kepemilikan untuk saya. Itu kata bendanya di akhirnya ditambah ya. Contohnya buku saya. Buku saya. Bukan kitabun anak, ya. Bukan kitabun anak, kitabun buku ya ini, kitabun buku. Bukan kitabun anak, tapi ditambah ya sukun di akhirnya. Kitabi, seperti itu. Ya. Begitu juga buku kamu laki-laki, bukan kitabun anta, ya. Tapi
kita buka. Nah, seperti yang ini. Nah, seperti ini ya. Anta kan kamu. Kalau ini kamu untuk kata ganti biasa. Kamu, saya. Nah, tapi kalau untuk menunjukkan kepemilikan, tadi Ana tambah pakai ya di akhir untuk kata benda. Contoh, buku saya. Jadi bukan kitabun Ana, tapi kitabi. Nah, ini. Begitu juga ini. Anta. Itu kata ganti kepemilikannya ditunjukkan dengan ka. Nah, maka di akhir kata bendanya ditambah ka. Buku kamu, jadi kita buka. Nah, ini kita buka buku kamu. Jadi bukan kitabun anta, bukan, tapi kita buka. Nah, ini ya. Oke. Nah, seterusnya dan seterusnya ini ya, ada kemarin sudah kalian baca untuk kamu perempuan. Anti, ki, kitabun ditambah ki. Buku kamu perempuan, ini kamunya ke perempuan. Jadi kita buki. Nah, ya. Jadi ini kata ganti kepemilikannya ada ya sukun, ada ka, ada ki. Ka untuk anta laki-laki, ki untuk ke perempuan. Ya. Contoh, "Hei Aisyah, ini bukumu." Ya Aisyah, hadza kitabuki. Nah, gitu ya. Ki, bukumu. Baik, berikutnya ada huwa. Tadi huwa itu dia, laki-laki. Nah, bukunya, buku dia. Kalau untuk dia laki-laki, nah, ini ditambah di akhirnya dengan hu. Seperti ini. Nah, kitabun tambah hu. Jadi kitabuhu. Nah, buku dia, bukunya. Untuk laki-laki. Kalau perempuan gimana? Nah, untuk dia perempuan, hiya jadi ha. Kitabun ha, jadi kitabuha. Nah, ini. Ya, jadi diingat untuk kata ganti kepemilikan ditambah di akhir kata bendanya dengan ini. Nah, ya sukun, ka, ki, hu, dan ha. Nah, seperti ini. Kemarin sudah dicontohkan ya dengan anggota keluarga. Contohnya ibu, ibuku, umun kan. Nah, diakhiri pakai ya sukun di akhir. Ummi, kan kemarin seperti itu. Ibumu laki-laki tambah ka, ummuka. Lalu ada ki, ibumu ke perempuan. Oh, tadi laki-laki ya. Tambah ki, ummuki. Ibunya, ibu dia laki-laki, ummuhu tambah hu. Ibu dia perempuan, ummuha. Nah, gitu ya. Kemarin ke anggota badan sudah ya. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya kata ganti kepemilikan. Baik, selanjutnya. Nah, kalian sering menemukan kata ini, hadza dan hadhihi. Nah, ini kata demonstratif, kata benda, kata penunjuk lah gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kan ada ini, kata menunjukkan itu, atau itu. Kalau yang dekat kita gunakan ini. Kalau untuk yang jauh pakai itu. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada hadza dan hadhihi. Yang artinya ini dua-duanya sama. Ini. Nah, kok dibedakan? Ya tadi dalam bahasa Arab itu penggunaan kata benda itu penggunaan dalam berbahasa itu ada peruntukannya untuk laki-laki dan ada perempuan. Dibedakan kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama. Ininya untuk ke laki-laki atau ininya untuk ke perempuan ya sama. Ya. Kalau dalam bahasa Arab akan beda. Contohnya, ini seorang bapak. Hadza pakainya. Ini bapakku. Contohnya, hadza abi. Tapi kalau ini ibuku, umi ya, bukan hadza umi, tapi pakai hadhihi. Hadhihi ummi, seperti itu. Nah, ini
Jadi ini artinya sama, ini, hadza dan hadhihi. Yang membedakan, hadza digunakan untuk ke laki-laki, kalau hadhihi ke perempuan. Dua-duanya artinya sama, ini. Ya. Baik, nah sekarang kita akan coba terapan atau penerapan kata ganti yang tadi dalam kata yang lain. Nah, kemarin sudah mengenal contoh penggunaan kata ganti kepemilikan untuk anggota keluarga, abun, umun, ya, bapak, ibu, jadun, kakek, jadatun, nenek, ya, amun, paman, kemarin itu. Nah, sekarang coba ke kata yang lain, ya. Kitabun sudah. Nah, sekarang ada dua kata baru nih. Yang pertama, ismun. Coba diucapkan sama kalian. Ismun. Ismun. Ismun itu apa artinya? Ismun itu nama, ya. Nama. Ismun. Baik, nah sekarang kita gabung dengan kata ganti kepemilikan. Ismun, nama. Nah, beda dengan ini ya. Ini dalam tata bahasa ini. Dan abaikan saja yang ini. Nah, ini abaikan. Yang ini saja, ismun. Baik. Ini ada kata ganti kepemilikan untuk anak. Namaku. Nah, jadi ismi. Nah, pakai ya di akhirnya. Ismun jadi ismi, namaku. Nama dia laki-laki. Ismuhu. Nah, tambah hu. Ya. Berikutnya, nama dia perempuan. Ismuha. Nah, ini. Lalu ada nama dia laki-laki. Nama kamu laki-laki. Ismuka. Tambahan ka ya. Muka. Nah, yang terakhir ini kamu perempuan. Tapi tadi tambahannya ki ya. Ismuki. Nah, namamu. Ini sama artinya. Nama, tapi peruntukannya ini artinya namaku, nama dia, ini untuk laki-laki, nama dia untuk perempuan, nama kamu, ini untuk laki-laki, kamunya, nama kamu, artinya ini untuk keperempuan. Ya, sampai di sini. Bagaimana? Mudah-mudahan mengerti ya. Baik, berikutnya. Coba lagi yang kata yang kedua, unwanun. Ya, unwanun. Apa artinya unwanun? Ada yang tahu? Saya kasih contoh. Unwani, ya, Taman Sari, Mulyasari, Kota Tasikmalaya. Ada yang ngerti? Apa itu artinya? Contoh lagi. Unwanu Muhammad, contohnya. Atau unwanu Adi, ada 6 orang namanya Adi. Adi ini orang baru, ditanya. Unwanu Adi, ya, unwanu Adi. Kersanagara Ciberem. Apa itu artinya berarti? Apa? Desa, kelurahan, atau apa itu? Itu menunjukkan apa itu? Contoh lagi yang lain. Unwanu Hasan, Jalan Taman Sari, contohnya. Nomor 14. Apa artinya unwanun? Oke, yang lain. Unwanu Eko Perum Mulyasari, contohnya. Blok 3 nomor 7. Berarti itu apa? Alamat, betul ya, alamat. Unwanun, alamat. Alamatku, unwani. Alamat dia laki-laki, unwanuhu. Alamat dia perempuan, unwanuha. Alamat kamu kalau laki-laki, unwanuka. Yang terakhir,
unwanuki. Ini ya. Baik. Nah, ini bentuk latihannya atau terapannya dari penggunaan kata ganti kepemilikan. Nah, sekarang coba kalian latih ya. Nanti latihannya bisa kalian lihat di buku yang di halaman 13. Itu memilih kata yang sesuai yang terdapat dalam kurung. Nah, ya. Memilih kata yang sesuai yang terdapat dalam kurung. Baik, nah ini halaman 13 ada latihan memilih kata yang sesuai yang terdapat dalam kurung ini ya. Kalian pilih mana yang paling sesuai. Nah, untuk membantu di sini sebelah kiri ada kosakatanya yang dirasa asing mungkin sama kalian ya. Ini ada Qurtubi, Ruqayyah, itu nama orang ya, Qurtubi, Ruqayyah nama orang, Zainuddin. Terus hal artinya apa? Apakah? Ya, ya, dalam bahasa Arab oh hey, ukhti, saudaraku, Fatimah, Fatimah nama orang. Nah, kalian cara pengerjaannya ini nomor 1 sampai nomor 5 itu kalian garis bawahi mana kata yang menurut kalian sesuai yang dalam kurung ini. Salah satu saja. Ini kan ada 2 pilihan ya. Nah, kalian pilih salah satu yang cocok, yang benar, yang benar berdasarkan kalimat ini. Contoh nomor 1. Hadza jadi ini kakekku ya. Nah, ismuhu atau ismuha. Qurtubi namanya Qurtubi. Ini ismuhu dan ismuha itu artinya sama. Namanya. Cuma yang membedakan ini pakai ismuhu dan ini pakai ismuha. Mana yang paling cocok? Mana yang cocok, yang benar? Apakah ismuhu atau ismuha? Kalian pilih salah satu, lalu garis bawahi salah satu, bukan dua-duanya ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Pilih salah satu, mau ini atau yang ini. Nah, jangan dua-duanya, dua-duanya nanti salah gitu ya. Jadi pilih salah satu, mau ismuhu atau ismuha. Yang benar. Lihat ini kalimatnya, jadi kakekku. Nah, ingat tadi bagaimana penggunaan untuk kata ganti kepemilikan dia laki-laki. Nah, apa ismuhu atau ismuha? Nah, saya yakin sudah punya jawabannya ya. Tinggal garis bawahi aja. Nanti di buku ada itu. Sudah ada di buku bahasa Arabnya halaman 13 1 sampai 5. Jadi cukup kalian garis bawahi mana yang benar. Jangan asal ya. Baca dulu dengan seksama. Baik, untuk tugas nanti selesai kalian kerjakan, nanti boleh di screenshot ya. Ini dipoto, hasil pengerjaannya dikirimkan ke ibu guru kelas atau ke saya langsung boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.